Tetapi sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyiraru a'immatikum, seburuk-buruk pemimpin kalian, alladzina tubghidunahum, yang kalian benci mereka, wa yubghidunakum, dan mereka juga benci kalian, wa tal'anunahum, dan kalian melaknat mereka, yaitu mendoakan keburukan bagi mereka, wa yal'anunakum, dan mereka juga melaknat kalian. Ya, ini sebaliknya, kalau pemimpin itu buruk, maka dosanya juga banyak, karena dia menyakiti banyak orang, masyarakat dirugikan, ekonomi mereka semakin terpuruk, agama mereka semakin jauh dari jalan yang lurus, ya. Makanya ketika Rasulullah menjelaskan tentang orang-orang yang terhalangi dari telaga Nabi, maka dikatakan kepada Nabi, innahum qad ghayyaru wa baddalu. Rasulullah mengatakan, kenapa mereka dijauhkan dari telagaku sementara aku mengenali mereka? Dikatakan kepada Nabi, innahum qad ghayyaru wa baddalu, mereka telah merubah dan mereka telah mengganti. Sebagian ulama seperti Al-Qurtubi ketika menafsirkan hadis ini, mereka mengatakan yang bisa melakukan Allah Subhanahu wa taala, didudukan agama masyarakat juga dia perhatikan, maka dia menjadi afdalu ahli zamanihi. Kata Ibnu Taimiyah, adalah orang terbaik di zamannya. Kemudian ketika dikabarkan inilah penguasa terburuk, yang paling buruk, yaitu yang kalian benci, mereka juga benci kalian, saling membenci, saling mendoakan keburukan. Maka kami berkata, ya Rasulullah, afala nunabidhum bisayf, apakah kami berontak, yaitu kami lengserkan mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak boleh. Ma aqamu fikumus salat, sementara mereka masih menegakkan salat. Ada dua tafsiran di kalangan para ulama, apa maksudnya selama mereka masih menegakkan salat. Ada yang mengatakan dalam riwayat yang lain, ma sallau, selama mereka masih salat. Artinya mereka tidak kafir, maka mereka tidak boleh diberontaki. Dalam riwayat ma sallau, selama mereka masih salat. Kemudian dalam riwayat ini, ma aqamu fikumus salat, selama mereka masih membiarkan kalian salat, yaitu salat Id masih ditegakkan, kemudian salat Jumat masih ditegakkan, salat 5 waktu masih ditegakkan, mereka tidak melarang. Kemudian haji juga mereka masih memudahkan, maka ini tidak boleh meskipun seandainya dia tidak salat, tidak salat. Ini tafsiran kedua, ma aqamu fikumus salat, selama mereka masih membiarkan kalian salat. Karena terkadang seorang penguasa kita enggak tahu hakikat dia tidak muncul kecuali dalam urusan politik. Kadang urusan agama kita enggak ngerti di rumahnya bagaimana. Yang penting salat masih berjalan, 5 waktu masih berjalan, Jumat masih berjalan, salat Idul Fitri, Idul Adha masih berjalan, maka tidak boleh memberontak. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa antarau kufran bawahan, kecuali kalian melihat kekufuran pada yang jelas pada mereka. Nanti akan kita jelaskan insyaallah pada bab berikutnya. Intinya bahwasanya pemimpin yang baik itu mendapatkan banyak keuntungan, dan sebaliknya pemimpin yang zalim maka dia sungguh celaka pada hari kiamat kelak, ya. Kalau seorang menzalimi satu orang aja masih mending, di persidangan dia akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saling di hadapan Allah di sidang 1 lawan 1. Tapi kalau yang dia zalimi adalah rakyat, yang dia zalimi 10.000 orang, yang dia zalimi 1 juta orang, yang dia zalimi 100 juta orang, waliyadzubillah. Misalnya mereka buat peraturan, kemudian disogok, akhirnya harga bayar listrik dinaikkan. Akhirnya tanda tangan, yang penting ada uang masuk di kantongnya, akhirnya listrik naik, harga tidak wajar. Merugikan berapa orang? Banyak orang, satu Indonesia rugi semua. Ini gimana hari kiamat kelak? Dia zalimi banyak orang. Gara-gara dia dirugikan. Seorang yang menjaga diri, tidak suka minta-minta, padahal dia punya anak yang banyak. Hadis riwayat Muslim. Ini 3 orang spesial, dan Rasulullah mengatakan ahlul jannah thalatha, penghuni surga 3. Sebenarnya penghuni surga banyak. Cuma ketika Rasulullah menyebutkan 3 ini, menunjukkan mereka ini orang-orang spesial. Artinya mereka ini istimewa. Dan Rasulullah di antara metode Nabi dalam menyampaikan hadis, kadang Rasulullah SAW menyebutkan bilangan tertentu sehingga para sahabat tertarik untuk mendengar, sehingga mereka juga mudah menghafalkan. Rasulullah mengatakan misalnya khamsun, atau 5 perkara, atau sab'atun 7 perkara, atau arba'un 4 perkara, atau salasatun 3 perkara, sehingga para sahabat mendengar dan mereka mudah untuk menghafalkan, ya, karena Rasulullah menyebutkan bilangan. Dalam hadis ini kata Rasulullah SAW, ahlul jannati salasatun,
penghuni surga 3, maksudnya ini orang spesial. Yang pertama, yang paling utama, dzu sultanin muwaffaq, muqsit muwaffaq, yaitu pemilik kekuasaan yang muqsit maksudnya adil, ya. Jadi kalau muqsit artinya adil, kalau qasid artinya zalim. Sama-sama ada qaf sin ta, tetapi kalau wazannya muf'il, muqsit maksudnya adil, kalau qasid adalah zalim. Maka penguasa yang adil muwaffaq. Muwaffaq itu diberi petunjuk oleh Allah untuk melakukan banyak kebaikan, sehingga dia apapun yang dilakukan muwaffaq. Orang ini masih, kalau istilah kita muwaffaq, yaitu apa yang dilakukan baik, apa yang dilakukan baik, apa yang ditetapkan baik, apa yang dia putuskan baik, setiap sentuhannya ada kebaikan. Ini luar biasa, ini penghuni surga yang paling utama, dan ini yang paling sulit. Kenapa paling sulit? Karena godaan bagi penguasa sangat besar. Karena penguasa bisa jadi sombong, bisa jadi angkuh, mikir diri sendiri, mikir keluarga sendiri, pengen bersenang-senang. Ya, tapi penguasa yang mikirin rakyat, maka ini berat, apalagi berusaha untuk adil, ya, tidak membedakan satu dengan yang lainnya, tidak membedakan antara kerabat maupun bukan kerabat, tidak ada nepotisme, ya, dan seterusnya. Ini pemimpin yang berat, tapi kalau dia bisa menjadi pemimpin yang adil, muwaffaq, senantiasa diberi petunjuk oleh Allah dalam melakukan kebaikan-kebaikan, maka dia adalah penghuni surga yang utama. Setelah itu yang kedua, rajulun rahimun, seorang laki yang rahim, yang penyayang, dari rahmah, yaitu memiliki sifat rahmat. Raqiqul qalb, hatinya lembut. Kepada siapa? Likulli dzi qurba, kepada setiap kerabatnya. Wa muslim, dan kepada setiap muslim. Dia lembut kepada kerabat maupun non kerabat. Kenapa? Karena dia penyayang dan hatinya lembut, ya. Ada sebagian orang sama kerabat sayang, tapi non kerabat tidak sayang, kasar. Ada orang kepada non kerabat lembut, kepada kerabat kasar. Kepada non kerabat lembut, sama kerabat sendiri kasar, ya. Tetapi seorang yang perhatian terhadap kerabatnya dan juga kepada setiap muslim, dia lembut, hatinya lembut, penyayang, tidak mudah emosi, akhlaknya baik, tawadhu, maka dia adalah penghuni surga. Semua orang nyaman sama dia. Kenapa? Hatinya lembut. Tidak tertampak dalam dirinya omongannya ada kesombongan sedikit pun, ada keangkuhan sedikit pun, ya. Kenapa? Hatinya lembut. Tidak ada arogan dalam dirinya sama sekali. Kenapa? Hatinya lembut. Tidak ada niat menyakiti seorang pun, karena dia penyayang. Tidak ada niat menyakiti seorang pun, kerabatnya maupun siapa muslim manapun yang dia temui. Tidak ada niat menyakiti pembantunya, tidak ada niat menyakiti supirnya, tidak ada niat menyakiti pegawainya. Tidak ada dalam benaknya pikiran seperti itu. Kenapa? Dia rahim, dia penyayang, ya. Ya, kepada kerabat maupun kepada selain kerabat. Dan ini disebut kerabat tentu karena kerabat disebut dahulu karena kerabat lebih utama. Ini harus kita perhatikan, karena kita dapati sebagian orang sama kerabat kasar, kepada non kerabat baik, ya. Kepada non kerabat baik. Ini salah prioritas, ya. Sama teman luar biasa baiknya, sama kakak sama adik judes, ya. Sama teman masya Allah lembut, hormat, ketawa ketiwi, periang. Begitu ketemu kakak dan adik judes, semrawut mukanya, mukanya masam. Ya, ini tidak benar. Kalau ingin menjadi penghuni surga, penuh kasih sayang, hati yang lembut kepada kerabat maupun non kerabat. Yang ketiga, ini juga susah, wa afifun muta'affifun dzu'iyal. Seorang yang tidak minta-minta, ya. Bahkan muta'affif, bahkan berusaha tidak minta-minta, tidak pernah minta kepada orang, baik secara sorohah, secara terang-terangan maupun isyarat, tidak. Secara terang-terangan, jangankan terang-terangan, isyarat pun dia tidak mau minta. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan, bukanlah miskin yang ketika mengetuk pintu ditolak, ya. Tetapi miskin adalah yang dia tidak mencukupi kebutuhannya, sementara tidak ada yang tahu kalau dia miskin. Kenapa? Dia tidak minta-minta. Dia meskipun susah, dia berusaha sendiri. Kemudian Rasulullah tambahkan dzu'iyal, dan dia punya keluarga, punya istri, punya anak-anak. Kalau seorang sendirian, mungkin dia kuat, dia mungkin tahan lapar, tidak minta-minta, dia tetap jaga harga dirinya. Tapi begitu sulit ketika anaknya yang nangis, istrinya yang nangis. Sehingga terkadang kondisi anak istri membuat dia harus ngemis kepada orang lain. Harus memelaskan dirinya agar dikasihani. Adapun rajulun afifun muta'affif, dia tidak pernah melas, tidak pernah memelaskan dirinya, tidak pernah minta dikasihin oleh orang lain. Dia menjaga dirinya. Dia menjaga dirinya.
Dia menjaga, tidak pernah dia minta-minta. Baik secara terang-terangan, demikian juga tidak pernah memberi minta-minta dengan isyarat. Maka orang seperti ini ya penghuni surga. Dan kalau dia berusaha, Allah akan berikan dia kecukupan. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man yastaghni yughnihillah." Siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan cukupkan dia. Kata Allah, "Man yasta'fif yu'iffahullah." Siapa yang berusaha tidak minta-minta, Allah akan bikin dia cukup, tidak perlu minta-minta sama orang lain. Dan kalau sudah kebiasaan dikasihani, ya sudah nanti kebiasaan. Setiap dikasihani nanti ada yang kasih, ada yang kasih, ada yang kasih. Ya. Minta dikasihani lewat status, minta dikasihani lewat. Ya, kalau ingin masuk surga, diantaranya adalah dengan menjaga diri, tidak minta-minta. Intinya dalam hadis ini ketika Rasulullah menyebutkan tentang 3 penghuni surga, orang pertama yang Rasulullah sebutkan adalah Zu Sultanin Muqsit Muwaffaq, yaitu pemilik kekuasaan yang adil dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini hadis-hadis tentang keutamaan al-wali al-adil, yaitu penguasa yang adil. Sekarang berikutnya terkait dengan rakyat. Kita sebagai rakyat, apa kewajiban kita di hadapan para penguasa. Bab 80, babu wujubi ta'ati wulatil umur fi ghairi maksiatin wa tahrimi ta'atihim fil maksiyah. Bab kewajiban taat kepada para penguasa selama perintahnya bukan maksiat, dan mengharamkan ketaatan kepada mereka kalau dalam rangka maksiat. Kalau dalam rangka maksiat. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah seperti kebiasaan beliau membawakan ayat kemudian hadis-hadis. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan kepada pemegang urusan kalian. Ulil amri itu pemegang urusan kalian. Pemegang urusan kalian. Di sini ketika Allah berbicara tentang Allah, Allah mengatakan pakai kata ati'u. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha. Taatlah kepada Allah. Ketika kepada Rasul, Allah ulangi lagi kalimat ati'u. Wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Rasulullah. Tetapi ketika kepada ulil amri, Allah tidak mengulangi kata ati'u, tapi langsung ulil amri minkum. Kenapa? Kalau taat kepada Allah secara mutlak, taat kepada Rasulullah secara mutlak, harus taat, tapi kalau kepada penguasa, tergantung. Kalau dia memerintahkan kepada kebaikan, wajib taat. Kalau dia memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak boleh taat. Karena ketaatan mereka tidak, taat kepada mereka tidak mutlak, tapi harus sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian juga ayat ini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala memberi isyarat ketika dikhususkan penyebutan ulil amri, penyebutan penguasa, menunjukkan mereka punya hak spesial untuk ditaati. Mereka punya hak spesial untuk ditaati, bahkan pada perkara-perkara yang tidak ada dalilnya selama bukan maksiat. Jadi kalau penguasa nyuruh apa saja, selama itu bukan maksiat, bukan kemudaratan yang jelas, ini perkara ijtihadiyah, maka wajib kita untuk taat. Kalau bilang misalnya bupati suruh, bupati apa dalilnya? Kalau dalilnya sudah Allah dan Rasulnya sudah cukup. Kalau taat kepada bupati harus pakai dalil, taat kepada misalnya gubernur harus pakai dalil atau presiden harus pakai dalil, maka cukup kalau gitu Allah hanya berfirman ati'ullah wa ati'ur rasul. Paham? Cukup, berarti Allah taat kepada Allah dan Rasul, maka semuanya harus pakai dalil. Ketika Allah menyebutkan wa ulil amri minkum dan juga taat kepada ulil amri, dikhususkan penyebutan ulil amri, berarti mereka punya hak untuk ditaati justru pada perkara-perkara yang tidak ada dalilnya harus ditaati terkait dengan kemaslahatan-kemaslahatan yang mereka undang-undang yang mereka buat selama tidak melanggar Al-Qur'an dan Sunnah dan itu ada kemaslahatan yang jelas, maka wajib untuk ditaati. Oleh karenanya misalnya penguasa pemegang kekuasaan, pemegang urusan, ya, kalau tidak ditaati maka akan kacau, akan hancur suatu negara. Maka di sini banyak hadis nanti akan disebutkan kewajiban taat kepada penguasa selama bukan pada kemaksiatan. Dan banyak sekali undang-undang yang mungkin bisa dibuat oleh penguasa yang maksudnya Al-Quran dan Sunnah tidak ada nas khusus terkait dengan masalah itu, ya, masalah tidak ada nas secara spesifik tentang masalah itu, maka perkaranya terbuka selama itu ada maslahatnya dan bukan maksiat,
maka kita berusaha taat kepada peraturan pemerintah. Ya. Kita berusaha kalau ini kita tahu ini baik, ini maslahat, kita taat dan kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau peraturannya memang melanggar syariat ya tidak boleh taat. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan dalil-dalil tentang kewajiban taat kepada penguasa dalam perkara selain maksiat. Hadis pertama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Alal mar'il muslim as-sam'u wat ta'atu fima ahabba wa karih." Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat pada perkara yang dia sukai maupun yang dia benci. Artinya terkadang penguasa menyuruh yang sesuai dengan kau sukai dan terkadang ternyata penguasa bikin peraturan yang kau tidak sukai. Misalnya penguasa bikin peraturan, kita sebagai pengusaha misalnya. Peraturan itu menyenangkan masyarakat tapi merugikan pengusaha. Mungkin atau tidak? Mungkin. Tetapi kita ada maslahatnya. Ini bukan sudah kita taat aja. Kita tidak sukai, tapi ada maslahat buat masyarakat. Mau nego silakan nego, tetapi kata Nabi dengar dan taat meskipun pada perkara yang kamu tidak sukai. Saya kemarin ditanya tentang misalnya peraturan orang jual beli barang dari luar, ada barang dari luar ilegal masuk kemudian murah. Saya bilang dilarang oleh penguasa enggak? Dilarang oleh pemerintah. Kenapa? Ada maslahat enggak dilarang itu? Ada. Karena kalau dibuka mungkin bisa mematikan pengusaha di tanah air macam-macam. Ada kalau kau lihat ada maslahat berarti wajib ditaati. Kalau kau lihat ada maslahat, memang merugikan engkau karena akhirnya dagangan kurang. Nah, kalau boleh kan enak tinggal import dari mana diam-diam terus petugas bea cukai kita sogok kemudian masing-masing selesai. Untung banyak. Ya. Tetapi bisa ketika penguasa membuat peraturan demi kemaslahatan para pedagang di tanah air misalnya. Maka saya tanya sama dia, itu peraturan ada maslahatnya enggak? Kata dia ada. Sudah kalau ada maslahatnya kau taat. Meskipun kau tidak jadi pedagang. Maka wajib bagi kita untuk taat kepada penguasa pada perkara yang kita suka maupun yang tidak kita suka. Yang tidak kita suka. Illa an yu'maru bi ma'siyah, kecuali dia diperintahkan untuk maksiat, disuruh zina, disuruh minum khamar, disuruh riba, ya enggak lah, enggak. Disuruh sajen, ya. Disuruh ikut acara Natalan, enggak lah, enggak, itu maksiat. Enggak. Gimana kita mengucapkan selamat Natal, selamat hari lahir Nabi Isa sebagai anak Tuhan? Kalau hari lahir Nabi Isa sebagai nabi masih mending, itu pun tidak perlu kita rayakan. Apalagi hari lahir Nabi Isa sebagai nabi atau sebagai anak Tuhan? Sebagai nabi atau anak versi mereka sebagai nabi atau sebagai anak Tuhan? Anak Tuhan. Terus kita bilang selamat. Berarti kita membenarkan keyakinan mereka. Enggak lah. Toleransi tanpa harus ikut-ikutan. Gimana kalau saya dihisab oleh Allah? Saya bisa jawab apa? Kau ikut selamatin kelahiran anak saya? Gimana jawabnya? Repot. Ini kita hidup enggak mau spekulasi. Kalau urusan dunia enggak ada masalah. Ya. Kalau nyuruh maksiat enggak. Enggak. Ya. Ini maksiat enggak. Ya. Illa an yu'maru bi ma'siyah, kecuali diperintahkan untuk maksiat. Fa idza umira bi maksiatin, kalau diperintahkan untuk maksiat, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak perlu mendengar dan tidak perlu taat. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya wa anhu, juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, kata Ibnu Umar itu maksudnya anaknya Umar bin Khattab. Namanya Abdullah bin Umar, maka dikenal dengan Ibnu Umar. Kunna idza bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah yaqulu lana. Kami ketika membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dengar dan taat, maka Rasulullah mentalkinkan, kata Rasulullah, fi mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Muttafaqun alaih. Dan ini kasih sayang Nabi. Bahwasanya kalian baiat aku sesuai kemampuan kalian, karena bisa jadi kalian tidak mampu. Bisa jadi kalian kerjakan sesudah semaksimal mungkin, tapi ada kesalahan-kesalahan, maka itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting seorang jujur berusaha menjalankan tugas negara dengan sebaik-baiknya semampu dia. Kemampuan kita terbatas, waktu kita terbatas, ada human error, banyak hal yang tidak bisa kita sempurna. Maka Rasulullah karena kebaikannya, Rasulullah ketika para sahabat mengambil janji setia kepada Nabi untuk mendengar dan taat secara mutlak kepada Nabi, maka Rasulullah bilang, katakan fi mastata'tum, sesuai dengan kemampuan
kalian. Agar ini sebagai makhraj, sebagai solusi kalau terkadang seorang berusaha menjalankan ternyata dia tidak mampu, atau dia sudah jalankan ternyata masih ada kesalahan-kesalahan tanpa dia sengajai, tanpa dia teledori, tapi memang namanya manusia, human error itu ada, maka dia mungkin terjerumus atau terjadi dalam kesalahan, maka ini dimaafkan, dimaafkan. Maka seorang berusaha taat kepada penguasa, mendengar dan taat semampunya. Wa anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau juga berkata, sami'tu Rasulullah sallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamah wala hujjata lahu wa man mata wa laysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah, rawahu Muslim. Barang siapa yang melepas ketaatan tangannya dari ketaatan. Dulu kalau zaman dahulu, kalau ada penguasa baru maka dibaiatlah seluruh masyarakat, dimulai dari ahlul hil wal aqd, yaitu para ulama, para kepala-kepala kabilah, kepala-kepala suku, pembesar-pembesar negara, itu dibaiat langsung tangan dengan tangan. Yang selanjutnya rakyatnya tidak harus baiat tangan per tangan. Karena cukup perwakilan-perwakilan mereka itulah yang baiat, maka rakyat tinggal mengikuti. Tapi rakyat secara otomatis mengikuti selama dia tinggal di negeri tersebut, harusnya dia taat, ya. Dia taat, apalagi jumlah sekarang jumlah masyarakat begitu banyak, maka dengan perwakilan para ulama, para pembesar-pembesar, para ketua, kepala-kepala suku, orang-orang dimuliakan, mereka sudah membaiat, yang mereka orang-orang yang cerdas, yang pantas untuk bermusyawarah, mengambil keputusan, kemudian mereka sudah baiat, maka rakyat tinggal mengikuti. Tidak harus rakyat berjabat tangan dengan sang penguasa langsung. Maka Nabi mengingatkan, man khala'a yadan min ta'ah, siapa yang kemudian berlepas diri, saya tidak mau taat, saya tidak ada baiat, saya tidak ada kepatuhan kepada penguasa manapun, saya bebas merdeka. Enggak. Laqiyallahu yaumal qiyamah wala hujjata lahu, maka dia akan bertemu dengan Allah tidak punya hujjah untuk membantah, karena terlalu banyak dalil dari Al-Qur'an maupun sunnah yang menyuruh orang untuk membaiat penguasa yang sah, untuk taat kepada penguasa selama menyuruh kepada kebaikan. Kemudian Nabi mengingatkan, wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah, dan siapa yang meninggal selama di leher, sementara di lehernya tidak ada baiat, yaitu tidak ada janji setia untuk taat kepada penguasa, mata mitatan jahiliyah, maka dia meninggal dengan meninggal jahiliyah. Yang dimaksud dengan meninggal jahiliyah di sini, maksudnya dia meninggal seperti layaknya orang-orang jahiliyah dahulu. Karena sebelum Nabi menjadi seorang Nabi, orang-orang Arab itu tidak mau bersatu. Mereka kabilah, masing-masing suku punya kerajaan sendiri. Mereka tidak mau taat kepada atasan, apalagi lain suku. Mereka merdeka, hidup merdeka. Sehingga siapa yang meninggal tidak punya ketaatan kepada atasan, tidak ada penguasa yang dia taati, maka dia seperti orang-orang jahiliyah. Bukan maksudnya mati kafir. Bukan maksudnya mati kafir. Ini dijelaskan oleh para ulama. Bukan maksudnya mati dalam kondisi kafir. Karena sebagian kelompok seperti Islam Jamaah bilang gitu. Kalau mati enggak punya baiat, mati jahiliyah. Baiatnya siapa? Imam kita dong. Ya. Kalau enggak berbaiat sama imam kita, mati jahiliyah, mati kafir. Ini bahlul, apa namanya? Bahlul. Dia menafsirkan hadis sendiri, ya. Kemudian yang jadi patokan Islam atau tidak imamnya sendiri, ya. Imamnya sendiri. Taib, wa fi riwayatan lahu, dalam riwayat yang lain, wa man mata wa huwa mufariqun lil jamaah fa innahu yamutu mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal kemudian dia meninggalkan jamaah, dia berontak keluar dari kekuasaan penguasa, yaitu dia keluar dari negerinya, maka dia kalau matinya mati jahiliyah. Ini menunjukkan penekanan dari Nabi SAW. Kita ini hidup bernegara harus ada penguasa dan hanya bisa berjalan kalau ditaati. Tentu ditaati pada perkara yang ma'ruf. Kalau kita ingin sendiri-sendiri maka tidak ada negara. Kalau tidak ada negara kita yang hancur. Jadi budak bagi negara-negara yang lain, dikuasai, dihabisi, dibunuh, Maka saya sering bilang bahwasanya perjuangan para pejuang sehingga mendirikan negara Indonesia dengan pengorbanan yang luar biasa harus disyukuri, harus disyukuri. Ya, di antaranya dengan jaga
keutuhan negara. Ya, di antaranya dengan taat kepada penguasa ya selama menyeru kepada kebaikan. Adapun mereka punya kekurangan, kita sabar, kalau bisa nasihati, kalau bisa diperbaiki. Tapi jangan berpikir untuk merusak negara ini dengan memberontak ya. Taib, hadis berikutnya wan Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Isma'u wa ati'u wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyi ka'anna ra'sahu zabibah." Rawahul Bukhari. Kata Rasulullah sallam, dengarlah dan taatlah. Ini Rasulullah bercerita tentang para pemimpin nanti setelah beliau meninggal. Akan datang penguasa seperti ini, seperti ini. Kalau sama Nabi mereka tentu taat semua. Rasulullah bicara tentang penguasa-penguasa nanti belakangan. Isma'u wa ati'u. Dengar dan taatlah. Meskipun digunakan memimpin kalian adalah seorang hamba Habasyi. Habasyi, hamba sahaya yang berkulit hitam. Ka'anna ra'sahu zabibah. Seakan-akan kepalanya adalah zabib, kismis. Yaitu hitam, ada kismis dari anggur yang hitam, yang penyet ya. Ya, bentuknya kurang menarik ya. Bahkan kalau yang memimpin kalian seorang budak yang penampilannya, fisiknya berkulit hitam, kemudian kepalanya mungkin peang, tetap aja kalian harus taat. Selama itu perintah dari penguasa. Taib. Para ulama sepakat bahwasanya penguasa khalifah tidak boleh budak. Khalifah tidak boleh budak. Lain halnya kalau petugas-petugas negara, ya, misalnya mungkin camat ternyata budak. Tapi kita taat kepada dia bukan karena dianya, tapi karena diperintah oleh atasan. Ini di antara tafsiran. Karena para ulama sepakat budak tidak boleh jadi penguasa. Budak tidak boleh mengurusi orang-orang merdeka. Makanya ini dari cerita yang masyhur tentang Daulatul Mamalik ya. Kita tahu bahwa di Mesir sebelumnya Daulah Abbasiyah, kemudian setelah itu sebelumnya adalah kerajaan dari Fatimiyah, dinasti Fatimiyah itu Syiah Ismailiyah sampai berkuasa 200 tahun lebih, hampir 250 tahun. Setelah itu datang dinasti Ayyubiyah, Ayyubiyah. Sebelumnya dinasti Abbasiyah, kemudian Tuluniyah, setelah Tuluniyah kemudian Ikhshidiyah, setelah Ikhshidiyah baru dikuasai oleh dinasti Fatimiyah atau Ubaidiyah. Mereka Syiah Ismailiyah. 200 tahun lebih mereka berkuasa. Setelah itu datang dinasti Ayyubiyah dari Salahuddin Al-Ayyubi. Di zaman dinasti Ayyubiyah ternyata mereka membeli budak-budak ini dilatih sebagai orang-orang ahli, sampai karena mereka ahli, akhirnya mereka memiliki kedudukan sampai mereka jadi panglima perang, mereka jagoan-jagoan. Akhirnya panglimanya budak, anak buahnya orang-orang merdeka. Ini terjadi. Sampai di zaman Al-Iz bin Abdissalam, salah seorang ulama besar, ya, yang disebut dengan Sultanul Ulama, dia berpindah dari Damaskus karena ada masalah, pindah ke Mesir. Kemudian dia melihat bahwasanya budak-budak tersebut menguasai orang-orang merdeka, maka dia bilang tidak bisa. Dia kasih fatwa tidak sah pemimpinan mereka. Karena budak, gimana memimpin orang-orang merdeka? Akhirnya budak-budak tersebut marah karena mereka panglima-panglima. Kemudian waktu itu zamannya Najmuddin Ayyub bilang, ya, gimana khalifah? Wahai syekh, kata dia, enggak bisa, pokoknya enggak sah. Akhirnya tidak diterima fatwanya, akhirnya dia keluar meninggalkan Mesir, akhirnya diikuti oleh banyak orang, akhirnya penguasa mengalah. Maunya bagaimana? Ya sudah, mereka harus dijual supaya merdeka. Dijual, setelah dijual yang beli merdekakan. Akhirnya budak-budak tersebut dijual, panglima-panglima dijual. Dibeli, dimerdekakan lagi, baru sah untuk menjadi panglima. Ini diantara sikap tegasnya Al-Iz bin Abdissalam. Ceritanya masyhur ya. Kemudian akhirnya dinasti Ayyubiyah jatuh, muncullah dinasti Mamalik. Budak-budak tadi yang sudah merdeka akhirnya menguasai negara, bikin dinasti di Mesir. Intinya para ulama sepakat bahwasanya budak tidak boleh menjadi penguasa. Mereka mungkin jadi penguasa dalam dua hal, dalam dua kondisi. Kondisi pertama, mereka adalah utusan dari raja. Raja yang merdeka utus budak, kamu atur mereka, ya ini mungkin karena dia hanya wilayah kecil. Kemungkinan kedua, mereka memberontak sehingga mereka akhirnya menguasai suatu negara. Ya sudah, kalau ketika suatu negara sudah dikuasai, bitaghallub,
dan ternyata yang memberontak seorang budak dan akhirnya dia benar-benar jadi raja, maka ketika itu kata Nabi harus taat. Karena demi maslahat, jangan memberontak lagi, karena memberontak lagi akhirnya pertumpahan darah. Siapa yang berhasil memegang kekuasaan dan telah disepakati oleh semua rakyat, maka hendaknya ditaati. Maksudnya Rasulullah memandang kemaslahatan. Ya. Oleh karenanya kekuasaan kalau sudah dipegang oleh siapapun, baik secara syar'i maupun tidak syar'i, tapi kekuasaan semua sudah dipegang oleh seorang, maka harus ditaati. Harus ditaati. Makanya bisa jadi kekuasaan diperoleh dengan syar'i, dengan musyawarah, dengan misalnya bisa juga dengan tagollub, yaitu kudeta. Kudeta itu tidak syar'i. Kudeta secara syariat tidak syar'i, tetapi ketika sudah berkuasa dan dia memegang seluruh urusan negara, maka harus taat. Karena kalau memberontak lagi akan ada silsilah pertumpahan darah tidak ada habisnya. Maka kemaslahatan mengharuskan taat. Dan di antara dalil akan hal ini kata Rasulullah, meskipun misalnya yang ta'ammar alaikum abdun habasyi, meskipun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak sahaya, bisa jadi budak tersebut menguasai suatu negara meskipun asalnya tidak sah, tetapi ketika dia berkuasa hendaknya taat demi kemaslahatan. Maka di sini penekanan dari Nabi untuk dengar dan taat meskipun yang memimpin adalah seorang budak yang berkulit hitam yang kepalanya peyang seperti kismis zabibah. Hadis berikutnya wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikumus sam'a wa ta'ata fi usrika wa yusrika. Wajib bagimu untuk mendengar dan taat dalam kesulitanmu maupun dalam kesenanganmu. Yaitu berada kondisi kau susah tetap taat, kondisi senang kau taat. Wa man syatika wa makrahika. Dalam kondisi kau lagi energik dan kondisi yang kau tidak sukai. Wa atharatin alaik, bahkan ketika ada athar. Athar itu apa? Athar itu dua tafsiran. Tafsiran pertama bahwasanya pemerintah atau penguasa memilih orang untuk dijadikan pejabat padahal kau lebih utama, tapi karena nepotisme kau dipinggirin. Akhirnya orang lain yang diangkat. Ini makna atharah, yaitu orang yang tidak berhak diangkat karena ada hubungan dengan penguasa. Atau yang kedua, penguasa ternyata mengambil keuntungan pribadi untuk keuntungan dirinya dan keluarganya, ini disebut juga dengan atharah. Maka Nabi mengatakan, kau akan mungkin menghadapi penguasa model seperti ini, karena tidak semua penguasa soleh dan baik ya. Apalagi siapa yang tidak terpesona dengan fitnah dunia dan kekuasaan. Orang beragama saja bisa terfitnah dengan dunia, dengan duit, dengan dolar, apalagi orang-orang yang tidak belajar agama dengan baik. Maka kemungkinan bertemu dengan penguasa yang atharah, yang nepotisme, dia memilih orang bukan dari keahlian, ya. Tetapi karena penjilat dia, maka dia pilih, itu sangat mungkin terjadi. Atau dia atharah, yaitu dia ambil uang untuk kepentingan dia keluarganya, maka seakan-akan dia berkata, urusan mereka dengan Allah. Urusanmu kalau dia nyuruh kebaikan taat. Urusanmu kalau dia nyuruh kebaikan maka taat. Kalau dia suruh maksiat jangan taat. Maka di antara fikih seseorang mengetahui apa kewajiban dia dan apa hak dia. Kalau kewajiban dia ya terkait penguasa yaitu taat pada perkara yang baik. Jangan dia urusin kewajiban orang. Penguasa urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Nabi wa atharatan alaik, meskipun ternyata engkau dikesampingkan, kau harus taat. Kau harus taat selama perintah itu pada kebaikan. Ini sangat berat. Makanya hadis-hadis tentang ini sangat banyak. Hadis sangat banyak karena sulit untuk kita taat karena terkait dengan kemaslahatan ekonomi kita. Sulit. Adapun kalau Rasulullah perintahkan salat, zakat, orang bayar. Salat, puasa, bayar. Tapi Rasulullah bukan cuma memerintahkan salat dan zakat, bayar zakat saja, haji saja. Rasulullah juga berbicara tentang muamalah dengan penguasa. Dan ini lebih berat menurut saya daripada yang lainnya karena terkait dengan kemaslahatan seseorang. Keputusan yang merugikan dia, yang mempengaruhi ekonomi dia, ya. Kalau memang ini keputusan bermaslahat secara umum meskipun merugikan sebagian pihak, maka hendaknya seorang taat. Ini sangat berat, ya. Sangat berat. Apalagi seorang sudah ahli kemudian dilengserkan atau dipinggirkan gara-gara penguasa punya kakak atau punya adik, punya om, punya tante, punya ini sangat berat. Tetapi kalau dia menyuruh kebaikan hendaknya taat.
Berapa menit lagi? Baik, satu hadis lagi, panjang hadisnya. Kita baca. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kata Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, kami sedang bersama Nabi dalam safar, fa nazalna manzilan, lalu kami mampir singgah. Fa minna man yuslih khiba'ahu, di antara kami ada yang ngurusin kemahnya diperbaiki. Wa minha man yantadilu, di antara kami ada yang latihan panah-panah. Wa minna man huwa fi jashari, ada yang ada urusannya masing-masing. Idnada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalah jami'ah. Tiba-tiba ada seruan yang menyeru, ya. Jadi ada yang ngurusin kemahnya, ada yang ngurusin anak panah-panahnya, ada yang ngurusin hewannya, ya. Tiba-tiba ada seruan panggilan. Fi jashari maksudnya hewan-hewannya dia ngurusin. Jadi karena lagi singgah sibuk masing-masing. Maka tiba-tiba ada utusan Rasulullah SAW menyeru as-salata jami'ah. Ayo berkumpul, as-salata jami'ah. Orang berkumpul, ya. Kalimat as-salat jami'ah ini dahulu digunakan oleh Nabi SAW ketika belum ada azan, Ketika ada azan, maka tidak ada lagi salat jami'ah. Kalau salat jami'ah itu salat jami'ah, ayo kumpul untuk salat. Dulu sebelum ada azan ini digunakan. Kemudian disyariatkan azan, tidak ada lagi perkataan salat jami'ah untuk salat 5 waktu, enggak ada. Cuma para ulama khilaf bagaimana dengan salat-salat yang lain, seperti salat Id, seperti salat gerhana, seperti salat tarawih. Maka sebenarnya ulama mengatakan tidak ada. Ya, yang ada sudah tidak dipakai lagi salat jami'ah. Ada yang mengatakan masih dipakai salat jami'ah selain salat 5 waktu, boleh salat Id, boleh salat gerhana pada perkara-perkara yang mengumpulkan banyak orang. Adapun kalau salat tarawih enggak. Sebagian ulama seperti Syafi'iyah mengatakan salat tarawih boleh pun mengatakan salat jami'ah. Tapi maksud saya kalimat as-salat jami'ah itu tidak digunakan untuk salat 5 waktu, ya. Makanya terkadang sebagian imam ketika dia salat jami'ah ini enggak dipakai lagi. Salat jami'ah, ya. Salat jami'ah itu dulu digunakan pengganti sebelum adanya azan. Maka orang-orang kumpul. Fajtama'na ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami pun berkumpul bersama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alai an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum." Sungguhnya tidak ada seorang nabi sebelumku kecuali wajib atasnya untuk menunjukkan umatnya atas kebaikan yang dia tahu. Wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan peringatkan mereka atas keburukan yang Nabi tahu, yaitu semua kebaikan yang Nabi tahu Nabi sampaikan, tidak ada yang Nabi sembunyikan. Dan seluruh keburukan yang Nabi tahu Nabi akan ingatkan. Wa inna ummatakum hadhihi, kalau waktunya habis kasih tahu, ya. Wa inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Umat ini diberikan keselamatannya di awal umat ini. Wa sayusibu akhiraha balaun. Adapun akhir umat akan ditimpa dengan bala, ujian. Wa umurun tunkirunaha, dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Ini fitnah bagi umat akhir zaman. Wa taji'u fitnatun yuraqqiqu ba'daha ba'dhan, maka akan datang fitnah yang akan meringankan satu yang lainnya. Waktu habis, ya. Wa taji'ul fitnatu fayaqulul mu'minu hadhihi muhlikati thumma tankashif. Akan datang fitnah, saking banyaknya fitnah tadinya datang terasa besar, kemudian datang fitnah lagi, akhirnya yang besar ini terasa keringan karena ternyata fitnah yang berikutnya lebih besar lagi. Maka Rasulullah mengatakan fitnah bergulir meringankan satu dengan yang lainnya. Apa maksudnya meringankan satu dengan yang lainnya? Yaitu fitnah yang datang selanjutnya lebih dahsyat lagi. Seperti kita lihat sekarang, ya. Fitnah mungkin dulu maksiat kecil-kecilan, sekarang fitnah maksiat besar-besaran, sehingga maksiat gitu atau biasalah, ini lebih parah. Karena saking datang maksiat yang lebih parah, lebih dahsyat. Tapi kita sampai sini aja. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan setelah azan dikumandangkan. Allah.